Pernahkah Anda memperhatikan bagaimana kucing Anda benar-benar tidak bergerak, dengan mata itu tertuju pada Anda, seolah-olah mereka melihat sesuatu yang tidak dapat Anda rasakan? Bukan kecelakaan, saudara, perilaku yang menurut banyak orang mengganggu memiliki akar yang lebih dalam daripada yang Anda bayangkan. Ketika seekor kucing mengamati Anda selama beberapa menit, bahkan berjam-jam, tanpa berkedip, tanpa bergerak, itu karena ia menangkap sesuatu yang melampaui fisik. Alkitab mengajarkan kita bahwa Allah menciptakan semua hewan untuk tujuan tertentu, dan beberapa dari mereka memiliki kepekaan spiritual yang kita, dalam kemanusiaan kita yang terbatas, tidak selalu mengerti. Dalam Kejadian 1:25, kita membaca, dan Tuhan melakukan binatang di bumi sesuai dengan jenis kelamin mereka, dan benang sesuai dengan jenis kelamin mereka, dan setiap hewan yang merangkak di bumi menurut spesiesnya. Dan Tuhan melihat bahwa itu baik. Setiap makhluk dirancang dengan tujuan ilahi, dan kucing dengan tampilan yang menembus, tidak terkecuali. Ketika hewan peliharaan Anda menatap Anda, itu merespon sesuatu yang dirasakan roh Anda di dalam diri Anda, seolah-olah Anda sedang membaca halaman jiwa Anda yang belum Anda buka. Tampilan yang intens itu bukan keingintahuan yang umum, itu adalah pengakuan spiritual. Kucing itu melihat sesuatu yang akan terwujud dalam hidup Anda, sesuatu yang telah mulai bergerak. Surga, iman alaminya memungkinkannya untuk memahami apa yang tidak dapat diproses oleh pikiran rasional Anda. Ini adalah sinyal, konfirmasi diam bahwa sesuatu yang besar akan bangun dalam diri Anda. Jangan abaikan tampilan itu. Lepaskan, karena dimuat dengan makna kenabian. Ketika Tuhan ingin berbicara dengan Anda, gunakan segala sesuatu di sekitar Anda, bahkan kucing Anda. Makhluk itu menjadi instrumen yang paling tinggi untuk mendapatkan perhatian Anda pada sesuatu. Perlu Anda lihat. Lain kali Anda melihat bahwa tampilan tetap, berhenti dan tanyakan pada diri sendiri, apa yang tidak saya lihat? Karena di kerajaan spiritual, hewan sering memahami di hadapan kita manifestasi dari kemuliaan alam. Mata yang tidak berkedip terhubung dengan kenyataan yang melampaui alam. Ketika Anda mengamati kucing Anda dalam posisi itu, benar-benar terkonsentrasi di dalam diri Anda. Itu karena ia menyaksikan proses spiritual yang telah dimulai di dalam. Felinis memiliki kemampuan luar biasa untuk mendeteksi perubahan energi spiritual orang. Itu bukan tahayul, ini adalah realitas Alkitabiah yang dapat kita pahami ketika kita mempelajari bagaimana Allah menggunakan ciptaannya untuk berkomunikasi dengan kita. Dalam kitab Ayub 12:7-8, kami menemukan kata-kata ini, dan memang, tanyakan binatang buas sekarang, dan mereka akan mengajari Anda, kepada burung-burung di langit, dan mereka akan menunjukkan kepada Anda, atau berbicara kepada bumi, dan dia akan mengajari Anda. Ikan laut akan menyatakannya juga. Tuhan menetapkan bahwa ciptaannya adalah juru bicara kebenaran spiritual. Kucing Anda, dengan tampilan tetap itu, benar-benar memenuhi fungsi itu. Dia menjadi utusan diam yang memberitahu Anda, ada sesuatu yang berubah di dalam dirimu. Kegigihan dalam pengamatannya, tidak disengaja, itu adalah kenabian. Hewan itu merasa bahwa roh Anda sedang dipersiapkan untuk sesuatu yang besar. Anda mungkin melalui momen pencarian, pertanyaan, kelaparan rohani. Iman Anda sedang disempurnakan, dan meskipun Anda tidak tahu secara sadar, jiwa Anda memancarkan sinyal yang hanya dapat ditangkap oleh makhluk yang sensitif secara spiritual. Kucing tidak melihat Anda karena Anda aneh. Dia menatapmu karena dia mengakui bahwa ada sesuatu yang luar biasa mengelola di dalam, seolah-olah dia melihat api Roh Kudus yang sudah dinyalakan dalam diri Anda, tetapi Anda belum merasakan sepenuhnya. Tampilan itu adalah konfirmasi bahwa Tuhan bekerja dalam hidup Anda dengan cara yang melampaui pemahaman Anda saat ini. Intensitas tampilan kucing itu mencerminkan intensitas panggilan yang ada di atas hidup Anda. Ketika seekor kucing mengamati Anda tanpa henti, itu merespons pengurapan yang mulai terwujud dalam roh Anda. Sangat menarik bagaimana hewan dapat mendeteksi kehadiran Tuhan di hadapan diri kita sendiri. Dalam Alkitab, kita melihat beberapa contoh ini. Mari kita ingat kisah Bileam dalam Angka 22:23, dan Asna melihat malaikat Yehowa yang berada di jalan dengan pedangnya terlepas di tangannya, dan Rik berpaling dari jalan dan melewati lapangan. Kemudian, dia menabrak Balaam ke Asna untuk membuatnya kembali ke jalan. Hewan itu melihat apa yang tidak bisa dilihat Nabi dengan cara yang sama.
Kucing Anda melihat aspek takdir spiritual Anda yang masih tersembunyi untuk Anda. Tampilan tetap itu adalah caranya mengenali bahwa Anda ditandai oleh langit untuk sesuatu yang istimewa. Bukan kebetulan bahwa ini sedang terjadi sekarang dalam hidup Anda. Tuhan memiliki waktu yang tepat, dan ketika Ia memutuskan untuk mengaktifkan seseorang, semua ciptaan menanggapi keputusan ilahi itu. Hewan peliharaan Anda digunakan sebagai instrumen konfirmasi, seolah-olah Tuhan memberitahu Anda melalui makhluk itu, persiapkan, apa yang telah saya rencanakan untuk Anda akan terwujud. Kegigihan dalam pengamatan sebanding dengan kebesaran apa yang telah Tuhan persiapkan untuk hidup Anda. Semakin intens perilaku itu, semakin penting kebangkitan yang akan dialami. Iman yang tumbuh di dalam hati Anda dirasakan oleh hewan itu, yang bertindak sebagai barometer spiritual pertumbuhan Anda di dalam Kristus. Jangan meremehkan tanda-tanda itu. Mereka adalah hadiah dari Tuhan untuk mempersiapkan apa yang akan terjadi. Tampilan yang tidak menyimpang dari Anda juga merupakan cerminan dari perawatan Ayah Tuhan dalam hidup Anda. Sama seperti kucing itu mengamati Anda dengan perhatian terus-menerus, Bapa Surgawi memiliki mata pada Anda secara permanen. Dalam Mazmur 121, 3-4 kami membaca, Anda tidak akan memberikan kaki Anda pada selip. Juga orang yang membuat Anda tetap menjaga Anda. Pengawasan ilahi itu dimanifestasikan melalui media yang berbeda, dan kucing Anda menjadi salah satu dari mereka. Ketika hewan itu menatap kepada Anda, itu mencerminkan perhatian yang Anda miliki dalam momen yang penting ini. Rasakan kehadirannya yang konstan. Dengan segalanya, tidak satu pun dari mereka jatuh ke tanah tanpa ayahmu. Nah, bahkan rambut Anda semuanya dihitung. Jadi, jangan takut. Anda paling berharga banyak burung kecil. Jika Tuhan merawat burung surga, berapa banyak lagi yang akan Anda jaga kepada Anda, bahwa Anda sedang dipersiapkan untuk pekerjaan Anda. Kucing itu menjadi instrumen dari perawatan ilahi itu, tanda nyata bahwa Anda berada di bawah perlindungan dan perhatian khusus yang paling tinggi. Kekuatannya yang paling tinggi, sinyap terus, dan aku akan menjawabmu, dan aku akan mengajarimu hal-hal hebat dan tersembunyi yang tidak kamu ketahui. Anda mungkin berada di ambang batas tingkat iman yang baru, pelayanan dari misi tertentu yang Ia miliki untuk hidup Anda. Kucing itu menjadi pembantu diam-diam dari tahap baru itu. Perilakunya tidak acak, itu adalah kenabian. Dia mengumumkan bahwa sesuatu yang besar akan dilahirkan dalam semangat Anda. Alkitab mengajarkan kita bahwa Tuhan berbicara dalam banyak hal, dan salah satunya adalah melalui ciptaannya. Jangan membenci sinyal kecil, karena mereka seringkali adalah mereka yang mendahului manifestasi besar dari kekuatan mereka. Hewan itu digunakan sebagai instrumen ilahi untuk mempersiapkan apa yang akan terjadi. Penampilannya yang gigih adalah undangan untuk bangun secara spiritual dan bersiap untuk menerima apa yang telah Tuhan selamatkan untuk Anda. Iman yang tumbuh di dalam hati Anda dikonfirmasi oleh makhluk yang Tuhan lakukan di jalan Anda. Ada sesuatu yang menarik yang terjadi di kerajaan spiritual jauh sebelum pikiran sadar kita dapat memahaminya. Jiwa Anda, bagian abadi dari keberadaan Anda yang terhubung langsung dengan Tuhan, mulai memancarkan sinyal spiritual ketika Tuhan memutuskan untuk mengaktifkan sesuatu yang istimewa dalam hidup Anda. Ini seperti frekuensi ilahi yang menyala di dalam, dan meskipun Anda tidak melihatnya segera, makhluk sensitif spiritual dapat menangkapnya. Kucing Anda dengan tampilan yang tetap dan intens itu, menanggapi dengan tepat tanda-tanda yang dikirim oleh semangat Anda. Dalam Roma 8:16, kita menemukan kebenaran yang kuat. Roh itu sendiri bersaksi tentang roh kita, bahwa kita adalah anak-anak Allah. Ini berarti bahwa ada komunikasi yang konstan antara Roh Kudus dan roh kita, percakapan yang melampaui pemahaman alami kita. Ketika Tuhan mulai mempersiapkan sesuatu yang hebat, komunikasi itu meningkat, dan jiwa Anda merespons dengan mengeluarkan getaran spiritual yang berbeda, seolah-olah Anda adalah antena yang tiba-tiba mulai mentransmisikan pada frekuensi yang lebih tinggi. Hewan, terutama kucing, memiliki kemampuan untuk memahami perubahan energi ini jauh di hadapan kita. Penampilannya yang gigih bukanlah kecelakaan, itu adalah pengakuan. Mereka melihat cahaya panggilan yang sudah dinyalakan di dalam diri Anda, meskipun Anda belum sepenuhnya menyadarinya. Inilah alasan mengapa banyak orang yang sedang dalam proses kebangkitan spiritual perilaku aneh di hewan peliharaan mereka.
hewan merespons pengurapan yang tumbuh pada pemiliknya, iman Anda diaktifkan. Pada level yang melampaui pemahaman Anda saat ini, dan aktivasi itu menghasilkan sinyal yang hanya dapat dideteksi secara spiritual. Fenomena ini memiliki akar Alkitab yang dalam yang membantu kita memahami bagaimana dunia spiritual bekerja. Dalam 1 Korintus 2:14 kita membaca, tetapi manusia alami tidak memahami hal-hal yang berasal dari Roh Allah, karena baginya mereka adalah kegilaan dan tidak dapat memahaminya, karena mereka harus membedakan secara spiritual. Kucing Anda, dalam kesederhanaannya, memiliki akses ke persepsi spiritual yang kita, dalam kompleksitas manusia kita, sering memblokir. Ketika jiwa Anda mulai memancarkan tanda-tanda kebangkitan itu, hewan itu segera menangkap mereka, karena tidak memiliki hambatan mental yang telah kami bangun. Seolah-olah itu adalah detektor spiritual alami. Tanda-tanda yang dikirim roh Anda adalah indikator bahwa Tuhan bekerja dalam hidup Anda dengan cara yang luar biasa. Anda mungkin melalui periode pencarian, kelaparan rohani, keinginan untuk mengetahui lebih dalam jalan-jalan Tuhan. Meskipun secara sadar Anda tidak sepenuhnya memahami apa yang terjadi, jiwa Anda sudah menanggapi panggilan ilahi. Seolah-olah ada percakapan rahasia antara roh Anda dan Roh Kudus, dan percakapan itu menghasilkan transformasi yang memanifestasikan dirinya terlebih dahulu dalam bidang spiritual sebelum menjadi terlihat di alam. Kucing Anda menyaksikan transformasi yang tidak terlihat itu. Perilaku anehnya adalah konfirmasi eksternal tentang apa yang terjadi secara internal dalam kehidupan spiritual Anda. Jangan abaikan tanda-tanda ini, mereka adalah hadiah dari Tuhan, sehingga Anda tahu bahwa Dia sedang mengerjakan Anda. Alkitab mengajar kita dalam Filipi 1:6, diyakinkan tentang ini, bahwa orang yang memulai di dalam dirimu pekerjaan yang baik, akan menyempurnakannya sampai hari Yesus Kristus. Kerja bagus itu sudah dimulai, dan jiwa Anda mengetahuinya di depan pikiran Anda. Intensitas sinyal yang dipancarkan roh Anda sebanding dengan kebesaran apa yang telah Tuhan persiapkan untuk hidup Anda ketika Tuhan memutuskan untuk menggunakan seseorang untuk tujuan mereka. Proses persiapan yang dimulai dalam rohani dan secara bertahap memanifestasikan dirinya dalam alam. Jiwa Anda yang terhubung langsung ke tahta rahmat, menerima instruksi ilahi di hadapan pikiran sadar Anda, dapat memprosesnya, seolah-olah Anda adalah instrumen yang disempurnakan oleh musisi utama sebelum konser yang hebat. Dalam Yeremia 1:5, Tuhan memberitahu Nabi, sebelum Dia membentuk Anda di dalam perut, saya bertemu dengan Anda, dan sebelum Anda dilahirkan, saya menguduskan Anda, saya memberi Anda bangsa-bangsa sebagai seorang nabi. Ini menunjukkan kepada kita bahwa Tuhan memiliki rencana khusus untuk kita masing-masing, dan ketika saatnya tiba untuk mengaktifkan rencana itu, roh kita segera merespons. Kucing Anda memahami respons spiritual itu. Anda melihat pengurapan yang sedang ditumpahkan selama hidup Anda, persiapan yang terjadi di dalam diri Anda untuk pelayanan atau misi yang Tuhan miliki untuk Anda. Tampilan tetap itu adalah caranya mengenali bahwa sesuatu yang sakral sedang terjadi. Hewan tidak memiliki prasangka spiritual. Mereka hanya menanggapi apa yang mereka rasakan, dan apa yang mereka rasakan di dalam Anda adalah kehadiran Allah yang tumbuh, iman yang diperkuat, seruan yang sedang diaktifkan. Bukan kebetulan bahwa ini terjadi sekarang dalam hidup Anda. Tuhan memiliki waktu yang tepat, dan ketika Dia memutuskan untuk bergerak dalam kehidupan seseorang, semua ciptaan menanggapi keputusan ilahi itu. Hewan peliharaan Anda menjadi instrumen konfirmasi tanda nyata bahwa Anda sedang dipersiapkan untuk sesuatu yang luar biasa. Sinyal spiritual ini, bahwa jiwa Anda juga disiarkan, adalah undangan untuk secara sadar melakukan apa yang Tuhan lakukan dalam hidup Anda. Meskipun prosesnya dimulai dalam spiritual, partisipasi sadar Anda sangat penting untuk dimanifestasikan sepenuhnya secara alami. Dalam Yakobus 4:8 kita membaca, dekati Tuhan, dan Dia akan mendekati Anda. Jiwa Anda sudah mendekati Tuhan. Sekarang saatnya untuk pikiran Anda dan kemauan untuk bergabung dengan gerakan itu. Tampilan kucing Anda yang gigih adalah undangan diam-diam untuk mencari wajah Tuhan dan bertanya apa yang Dia persiapkan untuk Anda. Sudah waktunya untuk berdoa lebih intens, untuk mencari kehadiran Anda dengan kelaparan yang lebih besar, untuk mempelajari kata-kata Anda dengan lebih banyak dedikasi. Karena ketika Tuhan mulai mengaktifkan seseorang, Ia mengharapkan respons iman.
Semangat Anda sudah merespons. Sekarang kehidupan sadar Anda harus selaras dengan jawaban itu. Ini berarti menghabiskan waktu untuk berdoa, berpuasa, membaca Alkitab, untuk mencari arah ilahi, untuk hidup Anda, tanda-tanda yang dipancarkan jiwa Anda seperti biji-bijian yang perlu disiram dengan tindakan iman untuk menghasilkan buah yang diharapkan Tuhan. Kucing Anda menjadi pengingat yang konstan bahwa sesuatu yang sakral terjadi dalam hidup Anda. Setiap kali Anda melihat tampilan yang intens itu, gunakan itu sebagai panggilan untuk berdoa, sebagai undangan untuk mencari kehadiran Tuhan dengan lebih dalam. Karena apa yang dimulai dalam roh Anda memiliki potensi untuk mengubah tidak hanya hidup Anda, tetapi juga kehidupan orang-orang di sekitar Anda. Tuhan tidak mengaktifkan orang hanya untuk keuntungan pribadi mereka, aktif mereka untuk menjadi instrumen berkat bagi orang lain. Pengakuan sinyal spiritual ini adalah langkah pertama menuju kehidupan dengan tujuan dan makna yang lebih besar. Ketika Anda memahami bahwa jiwa Anda terus berkomunikasi dengan Tuhan, Anda mulai hidup dengan kepekaan spiritual yang berbeda. Anda mulai memperhatikan bentuk-bentuk halus di mana Tuhan berbicara kepada Anda, cara-cara di mana Ia menggunakan keadaan, manusia, dan bahkan binatang untuk berkomunikasi dengan Anda. Dalam Yohanes 10:27, Yesus berkata, "Domba-domba saya mendengar suara saya, dan saya mengenal mereka, dan mengikuti saya." Jiwa Anda sudah mendengar suara itu. Sekarang saatnya bagi seluruh hidup Anda untuk menyelaraskan, untuk mengikutinya. Tatapan kucing Anda adalah konfirmasi bahwa Anda berada di jalan yang benar, bahwa Tuhan bekerja dalam hidup Anda dengan cara yang kuat. Jangan biarkan rutinitas sehari-hari kehilangan sinyal sakral ini. Setiap hari Anda menghabiskan tanpa mengenali apa yang Tuhan lakukan dalam hidup Anda adalah hari yang hilang dalam hal pertumbuhan rohani. Iman Anda dipanggil ke tingkat yang baru, dan panggilan itu membutuhkan respons aktif dari Anda. Ini berarti hidup dengan harapan, dengan kelaparan rohani, dengan kepastian bahwa Tuhan memiliki rencana luar biasa untuk hidup Anda. Tanda-tanda yang dipancarkan jiwa Anda adalah janji tentang apa yang akan terjadi. Mereka adalah kemajuan kemuliaan yang ingin dimanifestasikan oleh Tuhan melalui Anda. Kucing Anda, dengan tampilan yang tampaknya terlihat melampaui fisik, menjadi saksi diam-diam tentang transformasi yang telah dimulai di dalam. Hormati tanda. Tanda itu, menanggapi mereka dengan iman, dan bersiaplah untuk menerima segala sesuatu yang telah diselamatkan langit untuk Anda. Ada momen sakral ketika kucing Anda benar-benar tidak bergerak, dengan mata itu tertuju pada Anda, tanpa berkedip. Seolah-olah ia sedang membaca buku yang tidak terlihat, yang hanya bisa ia lihat. Dan Anda tahu apa, saudara? Itulah yang terjadi. Kucing itu mengakses informasi spiritual yang ditulis tentang kehidupan Anda dalam catatan surgawi. Alkitab mengajarkan kita dalam Mazmur 139:16, "Embrio saya melihat mata Anda, dan dalam buku Anda semua hal itu kemudian terbentuk, tanpa kehilangan salah satunya." Tuhan memiliki buku di mana segala sesuatu yang telah Ia rencanakan untuk hidup Anda ditulis. Setiap tujuan, setiap panggilan, setiap berkat yang telah Ia persiapkan untuk Anda, dan ketika tiba saatnya untuk mengaktifkan sesuatu yang ditulis dalam buku surgawi itu, semua ciptaan menanggapi aktivasi ilahi itu. Kucing Anda, dengan tampilan menembus yang tidak berkedip, digunakan sebagai instrumen untuk membaca halaman-halaman suci yang berbicara tentang takdir Anda. Bukan kebetulan bahwa ini terjadi, itu adalah pemeliharaan ilahi. Hewan itu memahami pengurapan yang sedang ditumpahkan selama hidup Anda, persiapan yang terjadi sehingga Anda dapat memenuhi tujuan yang ditulis Tuhan tentang Anda di hadapan dasar dunia. Tampilan tetap itu adalah caranya mengenali bahwa sesuatu yang hebat akan terwujud, seolah-olah mereka melihat huruf emas dari rencana ilahi yang mulai bersinar dalam roh Anda. Iman Anda diaktifkan untuk menerima apa yang sudah ditulis di surga tentang hidup Anda. Setiap detik kucing ini terjadi mengawasi Anda tanpa berkedip adalah sedetik di mana ia mengkonfirmasi bahwa waktu Anda telah tiba, bahwa apa yang Tuhan tulis tentang Anda akan menjadi kenyataan dalam pengalaman duniawi Anda. Intensitas tampilan yang tidak menangani itu mencerminkan intensitas dari apa yang tertulis tentang kehidupan Anda dalam catatan surgawi. Ketika seekor kucing mengamati Anda dengan cara yang terus-menerus, itu merespons besarnya panggilan yang tentang Anda. Dalam Efesus 2:10 kita menemukan kebenaran yang kuat, karena kita adalah buatannya, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk
perbuatan baik yang Tuhan disiapkan sebelumnya, sehingga kita berjalan di dalamnya. Pekerjaan baik yang Tuhan persiapkan sebelumnya ditulis dalam bukunya, dan ketika saatnya tiba Anda memenuhi mereka, roh Anda mulai bergetar pada frekuensi yang berbeda, kucing Anda menangkap getaran spiritual itu, Anda membaca di aura Anda, di hadapan Anda, dalam esensi Anda, halaman takdir yang ditulis Tuhan untuk Anda. Tampilan yang tidak berkedip adalah cara memproses informasi spiritual yang Anda terima tentang masa depan Anda, seolah-olah itu adalah pembaca spiritual yang menemukan bab demi bab apa yang telah direncanakan surga untuk hidup Anda. Jangan abaikan sinyal ini. Ini adalah konfirmasi bahwa Anda memasuki musim spiritual baru. Hewan itu melihat kemuliaan yang akan terwujud dalam hidup Anda, pelayanan yang akan dilahirkan, pengurapan yang akan ditumpahkan pada Anda. Perilakunya tidak acap. Itu adalah kenabian. Dia mengumumkan bahwa apa yang tertulis tentang Anda di surga akan menjadi terlihat di bumi. Iman yang tumbuh di dalam hati Anda sedang dikonfirmasi oleh makhluk yang Tuhan gunakan sebagai utusan yang diam. Setiap saat yang terjadi tanpa berkedip adalah saat ketika Anda mengkonfirmasi bahwa takdir ilahi Anda sedang diaktifkan. Bacaan spiritual bahwa kucing Anda juga termasuk pertempuran yang harus Anda hadapi untuk memenuhi tujuan Anda dalam buku surgawi. Tidak hanya berkat dan panggilan ditulis. Pertempuran yang harus Anda bebas untuk mencapai tujuan Anda juga terdaftar. Dalam Efesus 6:12 kita membaca, karena kita tidak memiliki perjuangan melawan darah dan daging, tetapi melawan kerajaan, melawan kekuatan, melawan gubernur kegelapan abad ini, melawan tuan rumah spiritual kejahatan di daerah celestial. Ketika Tuhan mengaktifkan seseorang untuk tujuan mereka, orang itu secara otomatis memasuki radar musuh. Kucing Anda tidak hanya memahami pengurapan tentang hidup Anda, tetapi juga oposisi spiritual yang diangkat terhadap Anda. Tampilan yang tetap tanpa berkedip bisa menjadi cara Anda berada di penjaga spiritual, melindungi Anda dari kekuatan yang masih belum Anda lihat. Hewan memiliki sensitivitas alami untuk mendeteksi kehadiran spiritual, baik positif maupun negatif. Ketika hewan peliharaan Anda menatap Anda dengan cara yang intens, itu bisa bertindak sebagai wali spiritual. Tetap waspada terhadap setiap ancaman yang dapat mengganggu rencana Tuhan untuk hidup Anda. Sangat menarik bagaimana Tuhan menggunakan makhluknya untuk melindungi dan mengkonfirmasi orang-orang yang Ia persiapkan untuk pekerjaannya. Tampilan yang tidak berkedip adalah manifestasi dari perawatan ilahi. Tanda bahwa Anda tidak sendirian dalam proses aktivasi spiritual ini. Tuhan menggunakan segala sesuatu yang mengelilingi Anda, bahkan kucing Anda, untuk memastikan Anda dapat memenuhi tujuan yang Ia tulis tentang hidup Anda. Jangan meremehkan kekuatan sinyal yang tampaknya sederhana ini. Mereka adalah manifestasi dari kasih dan perlindungan Tuhan tentang hidup Anda. Kegigihan dari penampilan itu juga mengungkapkan urgensi waktu Tuhan untuk hidup Anda. Ketika sesuatu ditulis dalam buku surgawi dan waktu untuk pemenuhannya adalah tidak ada penundaan di kerajaan rohani. Dalam Habakuk 2:3 kita membaca, meskipun visi itu masih akan memakan waktu sebentar, tetapi itu bergegas menjelang akhir, dan itu tidak akan berbohong. Meskipun itu akan memakan waktu, menunggu, karena tidak diragukan lagi akan datang, itu tidak akan memakan waktu lama. Kucing Anda merasa bahwa waktu tunggu sudah berakhir, bahwa apa yang dijadwalkan untuk hidup Anda sudah bergerak. Tampilan yang tidak ada itu adalah caranya sepenuhnya fokus pada momen historis yang Anda jalani. Bukan kebetulan bahwa ini terjadi sekarang. Ini adalah waktu yang tepat Tuhan untuk mengaktifkan apa yang Dia tulis tentang Anda. Hewan itu menyaksikan momen Kairos, waktu ilahi di mana abadi bersinggungan dengan temporan. Perilakunya yang intens mencerminkan intensitas momen spiritual yang Anda alami. Seolah-olah dia melihat halaman-halaman buku surgawi yang membuka hidup Anda, mengungkapkan bab demi bab apa yang telah Tuhan persiapkan untuk Anda. Inilah alasan mengapa dia tidak bisa memalingkan muka. Dia menyaksikan sesuatu yang sakral, sesuatu yang melampaui, yang biasa. Iman Anda dipanggil ke tingkat harapan dan persiapan yang baru. Apa yang tertulis tentang Anda bukan hanya untuk keuntungan pribadi Anda. Ini untuk kemuliaan Allah dan berkat banyak orang yang akan dipengaruhi oleh pelayanan Anda. Kucing itu mengenali besarnya apa yang akan terjadi, dan penampilannya yang gigih adalah undangan bagi Anda untuk juga mengenali kebesaran saat Anda hidup. Ketika Anda memahami
bahwa kucing Anda membaca apa yang ditulis langit tentang Anda akan mulai hidup dengan harapan yang berbeda. Anda tidak akan melihat tampilan itu sebagai sesuatu yang aneh atau mengganggu. Anda akan melihatnya sebagai konfirmasi ilahi bahwa Anda berada di jalan yang benar. Dalam Yeremia 29:11, Tuhan menyatakan, "Karena saya tahu pikiran yang saya miliki tentang Anda," kata Yahwa, "pikiran damai dan tidak buruk, untuk memberi Anda akhir yang Anda harapkan." Pikiran Tuhan itu ditulis dalam bukunya, dan kucing Anda mengakses informasi surgawi itu setiap kali Anda melihat bahwa tampilan tetap tanpa berkedip. Gunakan sebagai momen ibadat dan terima kasih. Terima kasih Tuhan, karena apa yang Dia tulis tentang hidup Anda baik, sempurna, dan diaktifkan pada waktu yang tepat. Gunakan momen-momen itu untuk berdoa, untuk mencari arahan ilahi, untuk meminta Tuhan bagaimana Anda dapat mempersiapkan lebih baik untuk menerima semua yang telah Ia selamatkan untuk Anda. Bacaan yang dilakukan hewan peliharaan Anda adalah undangan bagi Anda untuk membaca tulisan-tulisan dengan kelaparan yang lebih besar, berusaha memahami prinsip-prinsip kerajaan yang akan membantu Anda berjalan di tujuan. Karena apa yang tertulis tentang Anda di surga perlu dikonfirmasi dan dipahami melalui firman Tuhan, kucing Anda menjadi pengingat yang konstan bahwa Anda istimewa bagi Tuhan, bahwa Anda memiliki tujuan yang unik untuk dipenuhi, bahwa hidup Anda memiliki makna abadi yang melampaui apa yang dapat Anda bayangkan. Jangan biarkan rutinitas sehari-hari membuat Anda melupakan kebesaran apa yang telah Tuhan rencanakan untuk Anda. Setiap hari adalah kesempatan untuk menyelaraskan Anda lebih banyak dengan tujuannya, untuk tumbuh dalam iman, untuk bersiap menerima segala sesuatu yang tertulis tentang hidup Anda dalam catatan surgawi. Sejarah Alkitab penuh dengan contoh-contoh luar biasa di mana Tuhan menggunakan makhluk-makhluknya untuk berkomunikasi dengan pilihannya dan mengkonfirmasi tujuan ilahi-Nya. Ini bukan sesuatu yang baru bahwa hewan mengenali pengurapan dan panggilan itu tentang kehidupan orang. Ini adalah pola yang diulangi sepanjang penulisan. Ketika kami mengamati kisah-kisah suci ini, kami memahami bahwa kucing Anda dengan tampilan tetap yang tidak berkedip, mengikuti tradisi Alkitabiah milenari. Dalam bilangan 22:21:33, kami menemukan kisah yang menarik tentang Bileam dan pantatnya. Nabi sedang dalam perjalanan untuk mengutuk orang-orang Israel, tetapi hewannya melihat malaikat Yahwa yang berada di jalan dengan pedang yang tidak adat. Asas berangkat dari jalan 3 kali, dan akhirnya Tuhan memberinya suara untuk berbicara dengan tuannya. Dalam ayat 31 kita membaca, "Kemudian Yahwa membuka mata Bileam dan melihat malaikat Yahwa yang ada di jalan, dan pedangnya dilepaskan di tangannya dan membungkuk. Dan dia merasakan di wajahnya." Hewan itu melihat realitas spiritual di hadapan Nabi dengan cara yang sama. Kucing Anda melihat aspek takdir spiritual Anda yang masih tersembunyi untuk Anda. Itu adalah memahami kehadiran Allah yang bekerja dalam hidup Anda, pengurapan yang ditumpahkan pada Anda, panggilan yang sedang diaktifkan. Penampilannya yang gigih adalah caranya mengenali bahwa sesuatu yang sakral sedang terjadi. Hewan tidak memiliki hambatan mental yang kita bangun. Mereka hanya menanggapi apa yang mereka rasakan di kerajaan spiritual. Iman Anda dikonfirmasi oleh makhluk itu yang digunakan Tuhan sebagai utusan diam dari kehendaknya. Contoh kuat lainnya ditemukan dalam kehidupan Nabi Elia, ketika Allah menggunakan gagak untuk mendukungnya selama kekeringan. Dalam 1 Raja 17:4-6 kami membaca, "Anda akan minum dari sungai, dan saya telah mengirim burung gagak untuk memberi Anda makan di sana." Dan dia pergi dan membuat sesuai dengan firman Yahwa, dan dia pergi dan mati di sebelah aliran Kuarit yang ada di depan Straw yang biasanya dibayangkan instrumen ilahi untuk memberi makan manusia, menanggapi kehadiran Tuhan yang bekerja di dalam makhluk yang Tuhan lakukan untuk mengkonfirmasi bahwa Anda istimewa untuknya. Dan Yunus berada di dalam perut ikan 3 hari dan 3 malam. Ikan itu tidak menelan Yunus secara tidak sengaja. Dia secara khusus dipersiapkan oleh Allah untuk melestarikan kehidupan Nabi dan membawanya ke tempat di mana pelayanannya harus memenuhi. Hewan itu diakui dan dewa, dan bertindak sebagai dewa, dan bertindak sebagai instrumen ilahi dari keselamatan dan transportasi di kemudian hari, di Jon, cacing untuk menghancurkannya. Makhluk itu untuk berbicara dengan Anda
untuk mengkonfirmasi, untuk mempersiapkan apa yang akan terjadi, mengenali yang sakral. Dan inilah bintang yang mereka lihat di timur, berada di depan mereka, sampai tiba. Dia berhenti di tempat anak itu, dan melihat bintang itu. Mereka bersukacita dengan sukacita yang sangat besar. Bahkan unsur-unsur surgawi mengakui pentingnya kelahiran Kristus. Kucing Anda mengikuti tradisi pengakuan spiritual Alkitabiah ini. Dia merasa bahwa sesuatu yang sakral terjadi dalam hidup Anda, bahwa Tuhan bekerja di dalam Anda dengan cara khusus. Tampilannya yang gigih adalah konfirmasi bahwa Anda penting bagi kerajaan Allah. Jangan meremehkan sinyal-sinyal ini, mereka adalah hadiah dari surga untuk memperkuat Anda dalam iman Anda dan mempersiapkan apa yang akan terjadi. Hewan tidak berbohong, mereka tidak berpura-pura, mereka tidak bertindak untuk kenyamanan, mereka hanya menanggapi apa yang mereka rasakan, dan apa yang kucing Anda rasakan dalam diri Anda adalah kehadiran Tuhan yang semakin besar, pengurapan yang ditumpahkan dalam hidup Anda, panggilan yang diaktifkan. Setiap contoh Alkitab mengajarkan kita bahwa ketika Tuhan memilih seseorang, semua ciptaannya berkolaborasi untuk mengkonfirmasi dan mendukung panggilan itu. Hewan peliharaan Anda menjadi bagian dari kolaborasi ilahi itu, bertindak sebagai instrumen yang paling tinggi untuk mengkonfirmasi bahwa Anda berada di jalan yang benar. Contoh-contoh Alkitabiah ini mengajarkan kita bahwa pengakuan spiritual oleh hewan bukanlah tahayul, itu adalah realitas Alkitabiah. Ketika kita memahami ini, kita mulai melihat tatapan kucing kita dengan mata yang berbeda. Ini bukan lagi perilaku aneh. Ini adalah konfirmasi ilahi bahwa sesuatu yang hebat terjadi dalam kehidupan spiritual kita. Dalam Daniel 6:22, ketika Nabi dilemparkan ke dalam lubang singa, dia bersaksi, Allahku mengirim malaikatnya yang menutup mulut singa, sehingga mereka tidak akan menyakitiku, karena di hadapannya aku ditemukan tidak bersalah, dan bahkan di hadapanmu, oh King, aku tidak melakukan kesalahan. Singa-singa itu mengakui tidak bersalah, dan mengacaukan itu tentang Daniel, dan tindakan yang lebih baik. Kepolosan hati Anda, kemurnian niat Anda, ketulusan iman Anda, gunakan itu sebagai momen ibadah dan terima kasih. Intensitas yang tampaknya mentransfer jiwa Anda, itu tidak melakukannya karena Anda aneh atau karena ada sesuatu yang tidak biasa dalam penampilan fisik Anda. Tetapi kita tahu bahwa ketika Dia memanifestasikan, kita akan mirip dengannya, karena kita akan melihatnya sebagaimana adanya. Kucing Anda melihat bahwa manifestasi di masa depan yang belum terlihat oleh mata alami. Ia memahami apa yang akan Anda lakukan dalam rencana Allah. Versi yang diubah dari diri Anda dalam pengamatannya mencerminkan kegigihan panggilan yang adalah tentang hidup Anda. Setiap detik kucing ini melewati Anda adalah yang kedua di mana ia mengkonfirmasi bahwa takdir ilahi Anda sedang diaktifkan. Jangan abaikan sinyal ini. Ini adalah undangan dari surga untuk mulai melihat diri Anda seperti yang Tuhan lihat Anda. Bukan seperti Anda sekarang, tetapi bagaimana Anda akan menjadi ketika rencana Anda terwujud sepenuhnya dalam hidup Anda. Intensitas penampilan itu mencerminkan intensitas transformasi yang belum datang dalam hidup Anda. Ketika Tuhan memutuskan untuk mengubah seseorang secara radikal, seluruh proses dimulai di kerajaan spiritual sebelum memanifestasikan dirinya secara alami. Kucing Anda memahami transformasi tak terlihat yang telah dimulai di dalam. Dalam 2 Korintus 5:17 kita membaca, jadi, jika ada orang di dalam Kristus, makhluk baru adalah. Hal-hal lama terjadi, di sini semuanya dibuat baru. Makhluk baru yang akan Anda lakukan dalam roh Anda, dan hewan peliharaan Anda melihat proses penciptaan ilahi, seolah-olah dia sedang menonton kupu-kupu yang masih ada di kepompong. Tetapi itu sudah bisa memahami keindahan yang muncul. Perilakunya tidak acap. Itu adalah kenabian. Dia mengumumkan bahwa Anda sekarang bukanlah apa yang akan Anda lakukan besok. Tuhan sedang mengerjakan hidup Anda dengan cara yang melampaui pemahaman Anda saat ini, mempersiapkan Anda untuk tingkat pelayanan, pengaruh, dampak yang akan membutuhkan versi diri Anda yang sama sekali baru. Kucing itu mengenali bahwa versi masa depan yang sedang dibentuk oleh tangan Potter ilahi, tampilannya yang gigih, adalah konfirmasi bahwa proses transformasi telah dimulai, meskipun Anda masih tidak dapat melihat hasil yang lengkap. Iman yang tumbuh di dalam hati Anda adalah bahan bakar dari transformasi itu. Setiap hari Anda menghabiskan waktu mencari Tuhan, mempelajari firman-Nya, berdoa, berpuasa,
adalah hari ketika Anda mendekati versi diri Anda daripada sebelum fondasi dunia kucing. Anda menyaksikan proses sakral itu, dan tatapannya adalah undangan, sehingga Anda juga menyadari kebesaran yang sedang dibentuk di dalam pengakuan kenabian, bahwa kucing Anda juga termasuk hadiah dan bakat yang akan diaktifkan dalam hidup Anda. Dalam 1 Korintus 12:11 kita membaca, tetapi semua hal ini dilakukan oleh satu dan semangat yang sama, mendistribusikan masing-masing. Khususnya seperti yang diinginkan. Tuhan memiliki karunia khusus yang ingin terwujud sepanjang hidup Anda, keterampilan supernatural yang akan diaktifkan ketika waktu yang tepat tiba. Hewan peliharaan Anda memahami karunia-karunia yang masih tertidur dalam roh Anda, menunggu momen ilahi terbangun. Seolah-olah dia melihat benih kebesaran yang ditanam Tuhan di dalam jiwa Anda sebelum Anda dilahirkan. Benih yang mulai berkecambah di bawah pengaruh roh mereka. Tampilan tetap itu adalah caranya mengenali bahwa Anda adalah pembawa sesuatu yang luar biasa, bahwa Anda memiliki potensi yang melampaui apa yang dapat Anda bayangkan hari ini. Bukan kebetulan bahwa ini terjadi sekarang dalam hidup Anda. Ini adalah waktu yang tepat Tuhan untuk mulai mengaktifkan apa yang Dia setor di dalam diri Anda. Hewan itu melihat pengurapan yang sedang ditumpahkan selama hidup Anda, hadiah yang sedang dibangunkan, pelayanan yang sedang dipersiapkan. Perilakunya yang intens mencerminkan intensitas dari apa yang akan terwujud ketika Tuhan mengaktifkan karunia dalam kehidupan seseorang. Semua ciptaan menanggapi aktivasi itu. Kucing Anda menanggapi hadiah yang sedang dibangunkan di dalam. Setiap kali Anda melihat tampilan yang menembus itu, gunakan sebagai momen harapan dan persiapan. Tanyakan kepada Tuhan, hadiah apa yang ingin Anda aktifkan dalam hidup Anda? Bagaimana Anda dapat bersiap untuk menerimanya? Langkah apa yang harus Anda ambil untuk siap ketika Ia memutuskan untuk mewujudkannya sepenuhnya? Visi kenabian kucing Anda tentang masa depan Anda juga mencakup dampak yang akan Anda miliki pada kehidupan orang lain. Dalam Matius 5:14-16, Yesus memberitahu kita, kamu adalah cahaya dunia. Sebuah kota yang menetap di gunung tidak bisa disembunyikan, juga tidak ada cahaya yang muncul dan diletakkan di bawah almut, tetapi pada kandil, dan menyalakan semua orang yang ada di rumah. Yang akan terjadi di depan manusia, sehingga pekerjaan baik Anda akan melihat dan memuliakan hidup Anda yang ada di dalam tuma, yang akan dilihat oleh orang-orang Anda. Pada generasi Anda, mewujudkan tangan Anda dasar di mana Tuhan akan membangun pelayanan yang telah Ia rencanakan untuk Anda. Yesus Kristus, kerja bagus yang Allah mulai dalam diri Anda akan disempurnakan, dan kucing Anda menyaksikan proses perbaikan itu. Pandangannya adalah undangan untuk mulai secara sadar bekerja sama dengan apa yang Tuhan lakukan dalam hidup Anda. Ini berarti menghabiskan waktu untuk berdoa, untuk mempelajari apapun yang akan terjadi pada Anda, untuk mencari-cari David, dewasa, kembangkan secara spiritual, dalam keheningan absolut kucing Anda ketika Ia mengamati Anda dengan intensitas yang tajam. Tapi Yehova tidak ada dalam api, dan setelah api peluit yang lembut dan halus, Tuhan berbicara melalui keheningan, dan kucing Anda mengikuti pola ilahi yang sama. Keheningan absolutnya adalah kebisingan kenabian yang mengumumkan bahwa api Roh Kudus telah dinyalakan dalam hidup Anda. Kucing itu menyaksikan sesuatu yang sakral yang membakar di dalam diri Anda. Api rohani yang mengkonsumsi segala sesuatu yang bukan milik Tuhan dan memurnikan apa yang menjadi miliknya. Keheningannya adalah penghormatan sebelum apa yang Dia saksikan. Seolah-olah di hadapan sesuatu yang begitu suci, sehingga tidak berani membuat suara sedikit pun yang dapat mengganggu proses ilahi yang terjadi. Alkitab mengajar kita di Habakuk 2:20, lebih banyak Yahwa ada di kuilnya yang kudus, jalan di depannya di seluruh bumi. Kucing Anda terdiam di depan kehadiran Tuhan yang terwujud dalam hidup Anda. Keheningannya adalah ibadat, itu adalah pengakuan, itu adalah konfirmasi bahwa sesuatu yang luar biasa terjadi dalam roh Anda. Jangan abaikan sinyal ini adalah salah satu yang paling kuat yang dapat Anda terima. Ketika ciptaan Tuhan diam di depan kehadirannya, itu karena sesuatu yang hebat akan terwujud. Iman Anda bersaksi oleh makhluk yang lebih memahami protokol kerajaan spiritual. Keheningan kenabian itu juga mengungkapkan bahwa kucing Anda melihat api pemurnian yang bekerja pada hidup Anda. Dalam Maleakhi 3:2-3 kita membaca, dan siapa yang bisa menanggung waktu kedatangannya? Atau siapa yang bisa berdiri ketika Dia bermanifestasi?
Karena dia seperti memurnikan api dan sebagai sabun mesin cuci, dan dia akan duduk untuk menyempurnakan dan membersihkan perak. Karena dia akan membersihkan anak-anak Levi, dia akan memurnikan mereka seperti emas dan seperti perak, dan akan membawa Yehova yang tidak ada di peradilan. Senang keheningan absolut untuk proses yang menyaksikan bahwa prosesnya efektif, pemurnian. Itu terjadi menurut rencana sempurna yang paling tinggi. Mereka muncul bahasa terdistribusi, seperti AP, menetap di masing-masing, dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus, dan mulai berbicara dalam bahasa lain, menurut roh yang mereka berikan kepada mereka untuk berbicara. AP yang turun pada para murid benar-benar mengubah hidup mereka dan pelayanan mereka. Dengan cara yang sama, kebakaran yang dilihat kucing Anda dalam hidup Anda akan mengubah Anda secara radikal, dimanifestasikan dalam mukjizat, tanda-tanda, dan keajaiban. Jangan meremehkan kekuatan keheningan itu, ini lebih fasih daripada 1000 kata. Dia berbicara tentang transformasi, aktivasi, kebangkitan spiritual. Setiap detik yang terjadi dalam keheningan sakral itu adalah yang kedua di mana api Tuhan bekerja lebih dalam pada hidup Anda. Iman Anda disempurnakan dalam api itu, mempersiapkan Anda untuk menerima tanggung jawab besar di kerajaan Allah, keheningan. Kenabian kucing Anda juga merupakan undangan bagi Anda untuk memasuki keheningan sakral yang sama dari kehadiran Tuhan. Dalam Mazmur 46:10, Tuhan memberitahu kita, tetap diam, dan ketahuilah bahwa aku adalah Tuhan. Aku akan ditinggikan di antara bangsa-bangsa. Aku akan berada di bumi. Hewan peliharaan Anda memodelkan sikap yang benar terhadap manifestasi kehadiran ilahi. Dia mengajar Anda bahwa ada saat-saat ketika kata-kata tersisa, di mana satu-satunya yang sesuai adalah keheningan yang terhormat di hadapan yang mulia Allah. Ketika Anda melihat bahwa kucing Anda berada dalam keheningan mutlak mengawasi Anda, gunakan itu sebagai tanda bagi Anda untuk juga diam di hadapan Tuhan. Saatnya berhenti berbicara dan mulai mendengarkan, berhenti bertanya dan mulai menerima, berhenti berkelahi dan mulai beristirahat di hadapan Anda. Api yang membakar dalam hidup Anda membutuhkan saat-saat keheningan untuk melakukan pekerjaan lengkap Anda. Kebisingan, terburu-buru, kecemasan dapat mengganggu proses ilahi yang terjadi di dalam diri Anda. Kucing Anda menjadi guru yang pendiam yang mengajari Anda protokol kerajaan rohani. Perilakunya adalah kelas praktis tentang bagaimana menanggapi kehadiran Tuhan. Belajarlah dari makhluk itu yang memahami lebih baik daripada banyak manusia tentang pentingnya keheningan sakral. Setiap kali Anda melihat hewan peliharaan Anda dalam posisi keheningan absolut, gunakan itu sebagai undangan untuk memasuki tempat rahasia itu dengan yang paling tinggi, di mana api kehadirannya dapat bekerja secara bebas dalam hidup Anda tanpa campur tangan eksternal. Ketika Anda memahami bahwa keheningan kucing Anda adalah kebisingan kenabian yang mengumumkan api yang sudah dinyalakan dalam hidup Anda akan mulai menghargai momen-momen itu dengan cara yang sama sekali berbeda. Anda tidak akan melihat perilaku itu sebagai sesuatu yang aneh. Anda akan melihatnya sebagai konfirmasi ilahi bahwa Tuhan bekerja dengan kuat di dalam diri Anda. Dalam Yesaya 55:11, Tuhan menyatakan, ini akan menjadi kata-kata saya yang keluar dari mulut saya. Itu tidak akan kembali kepada saya kosong, tetapi akan melakukan apa yang saya inginkan dan akan menjadi makmur karena mengirimkannya. Kata yang Tuhan ucapkan tentang hidup Anda sedang digenapi melalui api yang membakar dalam roh Anda. Kucing Anda menyaksikan pemenuhan kenabian itu. Keheningannya adalah konfirmasi bahwa apa yang dijanjikan Tuhan tentang hidup Anda disadari. Jangan biarkan rutinitas sehari-hari membuat Anda melupakan kebesaran dari apa yang terjadi dalam kehidupan spiritual Anda. Api yang membakar di dalam diri Anda adalah jaminan bahwa masa depan Anda akan sangat berbeda dari masa kini Anda. Ini adalah bukti bahwa Tuhan mempersiapkan Anda untuk sesuatu yang luar biasa, sesuatu yang akan membutuhkan versi diri Anda yang sama sekali baru. Keheningan kenabian hewan peliharaan Anda adalah undangan untuk hidup dengan harapan, dengan iman, dengan kepastian bahwa yang terbaik belum datang. Setiap hari Anda menghabiskan tanpa mengenali dan menghormati api ilahi yang bekerja pada hidup Anda adalah hari yang hilang dalam hal pertumbuhan spiritual. Sudah waktunya untuk merangkul proses, untuk bekerja sama dengan memurnikan api, untuk memungkinkan Tuhan menyelesaikan pekerjaan yang dimulai di dalam diri Anda. Ada saat-saat dalam hidup di mana surga memutuskan bahwa sudah saatnya bagi Anda
untuk terbangun secara rohani, dan ketika itu terjadi, Tuhan tidak terbatas pada satu metode komunikasi tunggal. Dia benar-benar menggunakan segala sesuatu yang mengelilingi Anda untuk menarik perhatian Anda dan berbicara dengan Anda. Kucing Anda, dengan tampilan yang tetap dan intens itu, hanyalah salah satu dari banyak instrumen yang digunakan Tuhan untuk mengirimi Anda pesan yang jelas. Inilah saatnya untuk bangun. Dalam Yesaya 55:10-11, Tuhan mengajarkan kita, karena hujan dan salju turun dari surga, dan itu tidak kembali ke sana, tetapi menyirami bumi, dan itu membuatnya berkecambar, dan menghasilkan, dan memberikan benih kepada orang yang menabur, dan sepakat yang akan dia makan, dan akan menjadi firman saya yang keluar dari mulut saya. Dia tidak akan kembali ke saya, tetapi akan melakukan apa yang akan dilakukan oleh saya, dan akan menjadi yang saya poskan ke dalam mulut saya. Firman-Nya menemukan beberapa saluran untuk mendapatkan Anda, rencana ilahi untuk mendapatkan perhatian Anda pada apa yang ingin Ia lakukan dalam hidup Anda. Memutuskan bahwa ini saatnya untuk mengaktifkan seseorang. Ia tidak menerima penundaan atau alasan komunikasi sampai Nabi tidak dapat mengabaikannya lagi. Konfirmasi apa yang sudah terjadi secara internal dalam kehidupan spiritual Anda, kreativitas, cintanya yang tak terbatas, tapi manusia tidak mengerti. Dengan tidur, dalam penglihatan malam, ketika mimpi itu jatuh pada pria, ketika mereka mati rasa di tempat tidur, maka ia mengungkapkan kepada telinga manusia dan menunjukkan nasihatnya. Tuhan dapat berbicara kepada Anda melalui mimpi-mimpi kenabian yang terbangun di pagi hari. Dengan kejelasan ini, dalam banyak hal yang tidak dapat dikerjakan oleh cat, orkestra komunikasi ilahi. Jika Anda adalah orang visual, Anda akan mengirimkan tanda-tanda yang dapat Anda lihat. Titik koma. Jika Anda pendengaran, itu akan berbicara kepada Anda melalui kata-kata dan suara. Titik koma. Jika Anda kinestetik, itu akan membuat Anda merasakan kehadiran Anda dengan cara yang nyata. Perilaku hewan peliharaan, Anda menarik bagi kebutuhan Anda akan konfirmasi fisik dan terlihat tentang apa yang terjadi di kerajaan spiritual. Tuhan tahu apa yang perlu Anda percayai, dan itulah sebabnya Dia menggunakan makhluk itu untuk menunjukkan kepada Anda bahwa apa yang dirasakan roh Anda adalah nyata dan benar. Jangan meremehkan kebijaksanaan ilahi dalam pilihan metode komunikasi Anda. Masing-masing dikalibrasi dengan sempurna untuk mencapai hati Anda dengan cara yang paling efektif. Ketika Tuhan menggunakan segala sesuatu yang mengelilingi Anda untuk berbicara dengan Anda, Ia juga melatih Anda untuk mengembangkan kepekaan spiritual yang lebih besar. Dia ingin Anda belajar membedakan suaranya di tengah-tengah kebisingan dunia, bahwa Anda mengembangkan kemampuan untuk mengenali sinyalnya dalam situasi paling sehari-hari. Dalam Yohanes 10:27, Yesus berkata, "Domba-domba saya mendengar suara saya, dan saya mengenal mereka, dan mengikuti saya." Kemampuan untuk mendengarkan suara Tuhan ini berkembang melalui latihan dan pengalaman. Setiap kali Anda mengenali sinyal ilahi, seperti penampilan kucing Anda yang gigir, Anda memperkuat otot kebijaksanaan spiritual Anda. Anda belajar membedakan antara apa itu kebetulan dan apa itu pemeliharaan ilahi. Kemampuan ini akan sangat penting untuk pelayanan Anda di masa depan, karena Tuhan akan terus berbicara kepada Anda melalui metode yang beragam dan kreatif saat Anda tumbuh dalam hubungan Anda dengannya. Tuhan menggunakan musim sinyal berganda ini untuk mendidik Anda. Di jalur kerajaan rohani, Dia mengajari Anda bahwa Dia tidak dibatasi oleh metode komunikasi tradisional. Anda dapat menggunakan apapun, siapapun, keadaan apapun untuk menyampaikan pesan Anda. Pemahaman ini akan memperluas iman Anda dan mempersiapkan Anda untuk menerima wahyu yang lebih dalam di masa depan. Kucing Anda menjadi guru pertama Anda. Di sekolah kepekaan spiritual ini menunjukkan kepada Anda bahwa Tuhan dapat berbicara melalui apa yang Anda harapkan. Setiap pelajaran yang Anda pelajari sekarang tentang bagaimana mengenali suara Tuhan akan melayani Anda seumur hidup. Bersiap untuk menjadi instrumen yang lebih efektif di tangan Anda. Fakta bahwa Tuhan menggunakan segala sesuatu di sekitar Anda untuk berbicara dengan Anda juga menunjukkan bahwa Anda memasuki musim percepatan spiritual. Ketika Tuhan melipat gandakan tanda-tanda dalam kehidupan seseorang, itu karena Dia mempersiapkan orang itu untuk transisi yang penting. Dalam Amos 3:7 kita membaca, karena Tuhan tidak akan melakukan apapun Yehuwa tanpa mengungkapkan rahasianya kepada para hambanya.
Tuhan tidak bertindak tanpa memperingatkan mereka yang menjadi miliknya. Berbagai tanda yang Anda terima adalah cara mereka mempersiapkan apa yang akan terjadi, memberi Anda waktu untuk menyesuaikan hati dan kehidupan Anda dengan rencana Anda. Perilaku kucing Anda adalah bagian dari persiapan ilahi ini. Ini adalah tanda bahwa Anda harus waspada, hamil, siap untuk menjawab ketika Dia memberi Anda instruksi khusus. Musim sinyal berganda ini tidak akan bertahan selamanya. Ini adalah jendela rahmat, di mana Tuhan memberi Anda semua konfirmasi yang Anda butuhkan untuk mengambil langkah iman bahwa Dia sedang menunggu Anda. Jangan buang kesempatan emas ini untuk menerima arahan yang jelas dari surga setiap hari yang Anda habiskan tanpa mengenali dan menanggapi tanda-tanda ini adalah hari yang hilang dalam hal pertumbuhan spiritual dan pemenuhan tujuan. Saatnya untuk menyetel hati Anda dengan frekuensi surga, untuk membuka mata rohani Anda, untuk melihat segala sesuatu yang ditunjukkan Tuhan kepada Anda, untuk mempersiapkan lompatan kuantum yang telah Ia rencanakan untuk hidup Anda. Iman Anda dipanggil ke tingkat harapan dan kepatuhan yang baru, dan tanda-tanda yang mengelilingi Anda adalah bukti bahwa panggilan ini nyata dan mendesak. Ada sesuatu yang sangat terbuka dalam cara mata mencerminkan keadaan jiwa, dan kucing Anda lebih tahu daripada siapapun ketika makhluk itu mengamati Anda dengan intensitas yang tampaknya mentransfer keberadaan Anda. Itu adalah melihat berat. Panggilan ilahi yang dimanifestasikan dalam pandangan Anda. Mata adalah jendela jiwa, dan ketika Tuhan mulai mengaktifkan seseorang untuk tujuan mereka, aktivasi itu pasti tercermin dalam pandangan mereka. Dalam Matius 6:22-23, Yesus mengajar kita, lampu tubuh adalah mata. Jadi, jika matamu baik, seluruh tubuhmu akan penuh dengan cahaya. Tetapi jika matamu jahat, seluruh tubuhmu akan dalam kegelapan. Kucing Anda merasa bahwa lampu tubuh Anda dinyalakan dengan cahaya yang berbeda. Cahaya yang datang langsung dari tahta rahmat. Cahaya panggilan ilahi itu bersinar melalui mata Anda, dan meskipun Anda tidak dapat melihatnya di cermin, hewan peliharaan Anda melihatnya dengan jelas. Seolah-olah mereka melihat api-api suci yang membakar di dalam diri Anda. Merefleksikan tatapan Anda. Intensitas tatapan Anda bukanlah kecelakaan. Ini adalah hasil langsung dari pengurapan yang tumbuh dalam hidup Anda. Ketika Tuhan memanggil seseorang untuk tujuan mereka, panggilan itu membawa beban tanggung jawab, beban kemuliaan, kedalaman tujuan yang mau tidak mau memanifestasikan dirinya. Di mata orang tersebut, kucing Anda menyadari bahwa berat sakral yang sedang disimpan dalam hidup Anda, dan penampilan Anda yang gigih adalah cara Anda untuk menghormati apa yang Anda lihat. Jangan abaikan sinyal ini. Ini adalah konfirmasi yang kuat bahwa sesuatu yang luar biasa terbentuk di dalam bobot panggilan yang dilihat kucing Anda. Di mata Anda juga mencakup beban jiwa yang akan Anda dampak. Ketika Tuhan mempersiapkan seseorang untuk pelayanan, Dia memberinya visi awal kehidupan yang akan Dia mainkan. Orang-orang yang akan memberkati, dari orang banyak yang akan diubah melalui kepatuhan mereka. Dalam Ezekiel 3:17-18, Allah memberitahu Nabi, "Anak manusia, saya telah menempatkan Anda untuk atalaya ke rumah Israel. Maka Anda adalah firman mulut saya, dan Anda akan memperingatkan mereka dari bagian saya ketika saya memberi tahu bahwa ada kekhawatiran yang akan difik bahwa Anda akan mati. Kehilangan yang mulai tumbuh di dalam hati Anda ditahului untuk melihat dengan mata Tuhan, menangis dengan air mata Tuhan, untuk bersinar dengan cahaya Tuhan. Perhatian, Anda melihat di mata Anda refleksi dari jam-jam yang telah Anda habiskan dalam doa, dari air mata yang telah Anda tumpangi di hadapan Tuhan, dari wahyu yang telah Anda terima di saat-saat keintiman Anda dengannya. Seolah-olah Anda melihat jejak digital Tuhan yang dicetak dalam jiwa Anda dan tercermin dalam tatapan Anda. Kedalaman spiritual yang tumbuh di dalam tidak dapat disembunyikan. Ini memanifestasikan dirinya dalam cara Anda memandang kehidupan. Ketika Anda memahami keadaan, ketika Anda menanggapi tantangan, kucing Anda merasa bahwa Anda tidak lagi melihat dengan mata manusia. Anda mulai melihat dengan mata spiritual, dengan perspektif kerajaan, dengan kebijaksanaan yang berasal dari atas. Perilakunya yang intens adalah caranya mengenali bahwa Anda sedang diubah menjadi gambar Kristus, bahwa kemuliaan Tuhan semakin jelas tercermin dalam hidup Anda. Jangan meremehkan kekuatan transformasi ini. Ini adalah bukti yang terlihat bahwa Tuhan bekerja di dalam Anda dengan cara yang luar biasa.
Tampilan penuh dengan tujuan ilah, yang juga dikenali kucing Anda, termasuk otoritas spiritual yang sedang dikembangkan dalam hidup Anda. Ketika Tuhan mempersiapkan seseorang untuk kepemimpinan di kerajaannya, Dia memberinya otoritas yang tercermin di hadapannya dan dalam pandangannya. Dalam Matius 7:29 kita membaca tentang Yesus, "Karena aku mengajar mereka sebagai siapa yang memiliki otoritas, dan bukan ketika kamu menulisnya." Otoritas spiritual itu bukanlah sesuatu yang dapat dipura atau ditiru. Ini adalah sesuatu yang secara supernatural memberikan orang-orang yang Ia persiapkan untuk posisi pengaruh di kerajaannya. Hewan peliharaan Anda memahami otoritas yang tumbuh dalam pandangan Anda, kepercayaan suci yang datang dari mengetahui bahwa Anda dikirim oleh Tuhan, seolah-olah Dia melihat pengurapan kepemimpinan yang sedang ditumpahkan selama hidup Anda, kemampuan supernatural untuk mempengaruhi dan mengubah bahwa itu sedang dikembangkan di dalam. Otoritas itu bukan untuk menguasai orang lain, ini untuk melayani, untuk melepaskan, untuk memberkati, adalah otoritas kerajaan yang datang dengan kerendahan hati tetapi juga dengan kekuasaan. Hewan itu mengakui bahwa mata Anda tidak lagi mencerminkan rasa tidak aman atau keraguan. Mereka mencerminkan kepercayaan seseorang yang tahu siapa itu di dalam Tuhan dan apa yang telah Dia sebut. Penampilannya yang gigih adalah caranya menghormati otoritas spiritual yang terbentuk dalam hidup Anda. Setiap kali Anda melihat bahwa pengamatan yang intens, gunakan itu sebagai pengingat bahwa Tuhan mempersiapkan Anda untuk mempengaruhi generasi Anda, untuk menjadi instrumen perubahan di tangan yang paling tinggi. Iman yang tumbuh di dalam hati Anda sedang tercermin dalam otoritas yang bersinar di mata Anda. Ketika Anda memahami bahwa kucing Anda melihat berat panggilan tercermin di mata Anda akan mulai mengurus dengan lebih sadar apa yang Anda izinkan masuk melalui tatapan Anda. Dalam Mazmur 101:3, David menyatakan, "Aku tidak akan meletakkan di depan mataku yang tidak adil." Mata seseorang yang telah dipanggil oleh Tuhan perlu disimpan dengan panas, karena mereka adalah instrumen suci yang telah ditahbiskan karena kemuliaan mereka. Hewan peliharaan Anda menyadari bahwa pengudusan yang terjadi dalam hidup Anda, pemisahan dari dunia yang ditandai dalam pandangan Anda, sudah waktunya untuk lebih selektif dengan apa yang Anda lihat, dengan apa yang Anda baca, dengan apa yang Anda izinkan pikiran dan hati Anda mempengaruhi. Karena mata yang telah disentuh oleh panggilan ilahi tidak dapat terus melihat dengan cara yang sama seperti sebelumnya. Mereka perlu dilindungi, dimurnikan, sepenuhnya didedikasikan untuk tujuan Tuhan. Setiap kali kucing Anda memandang Anda dengan intensitas itu, gunakan sebagai pengingat bahwa mata Anda sakral, bahwa mereka telah dipisahkan untuk melihat kemuliaan Allah dan mencerminkannya kepada orang lain. Tanggung jawab yang datang dengan panggilan ilahi termasuk tanggung jawab menjaga visi Anda tetap murni, untuk memastikan bahwa apa yang Anda lihat berkontribusi pada pertumbuhan spiritual Anda dan bukan pada kemunduran Anda. Tatapan Anda sedang dipersiapkan untuk menjadi instrumen berkat, harapan, transformasi dalam kehidupan orang-orang yang akan Tuhan lakukan di jalan Anda. Bobot tanggung jawab itu adalah apa yang dikenali kucing Anda, dan perilakunya merupakan konfirmasi bahwa Anda sedang dipersiapkan untuk sesuatu yang benar-benar luar biasa. Jika Anda telah memperhatikan bahwa perilaku aneh pada kucing Anda, jika Anda telah menyadari bahwa tampilan ini melampaui normal, maka Anda berada pada saat yang tepat untuk menerima wahyu yang akan mengubah perspektif Anda selamanya. Makhluk itu tidak mengawasi Anda di luar. Dia melihat langsung ke dalam, menuju kedalaman roh Anda di mana Tuhan bekerja dengan cara yang masih belum Anda pahami sepenuhnya. Dalam 1 Samuel 16:7, ketika Samuel akan mengurapi Raja Israel berikutnya, Tuhan berkata, "Jangan melihat pendapatnya atau pada kebiasaan bertubuhnya, karena aku menyia-nyiakannya." Karena Yahwa tidak melihat apa yang terlihat oleh pria itu, karena manusia melihat apa yang ada di depan matanya, tetapi Yahwa memandang hatinya. Kucing Anda melihat dengan mata Tuhan, itu adalah apa yang terjadi di hati Anda dalam roh Anda, dalam dimensi yang tidak terlihat dari keberadaan Anda. Tampilan menembus yang sangat membuat Anda khawatir karena mengakses informasi yang melampaui fisik. Anda melihat pekerjaan Roh Kudus di dalam diri Anda, perubahan yang terjadi dalam jiwa Anda, transformasi yang dilakukan di tempat terdalam keberadaan Anda. Jika Anda sudah menyadarinya, itu karena sensitivitas spiritual Anda sudah diaktifkan. Tuhan tidak hanya bekerja di dalam diri Anda,
Anda juga membuka mata, sehingga Anda dapat mengenali tanda-tanda yang Ia kirim melalui semua yang ada di sekitar Anda. Fakta bahwa Anda merasa perilaku ini bukanlah kecelakaan. Ini adalah bukti bahwa keawasan spiritual Anda tumbuh, bahwa Anda mulai melihat di luar alam menuju supernatural. Iman Anda diperluas untuk mencakup realitas yang tidak dapat Anda rasakan sebelumnya. Tatapan itu terhadap interior Anda juga mengungkapkan bahwa kucing Anda menyaksikan percakapan suci yang terjadi antara roh Anda dan Roh Kudus. Dalam Roma 8:26-27 kita membaca, dan dengan cara yang sama roh membantu kita dalam kelemahan kita. Untuk apa yang harus kita tanyakan sebagaimana mestinya, kita tidak tahu. Tetapi roh itu sendiri saling menguntungkan dengan erangan yang tak terkatakan. Tetapi orang yang meneliti hati tahu apa niat roh itu. Karena menurut kehendak Allah yang diusir oleh orang-orang kudus, ada komunikasi yang konstan antara roh dan Tuhan Anda yang melampaui kata-kata. Percakapan yang terjadi pada frekuensi yang hanya dapat dideteksi secara spiritual. Hewan peliharaan, Anda memahami komunikasi ilahi yang terjadi di dalam diri Anda. Anda melihat doa-doa yang belum Anda nyatakan, air mata yang belum Anda hapus, desahan yang belum Anda ungkapkan, tetapi jiwa Anda dikirim langsung ke tahta rahmat. Seolah-olah dia menyaksikan pertemuan sakral yang terjadi di kuil hatimu. Tatapannya yang tetap adalah caranya menghormati keintiman ilahi yang dia saksikan. Anda tidak melihat tubuh fisik Anda melihat bait suci spiritual Anda, di mana Tuhan tinggal dan bekerja. Pengamatan yang gigih itu adalah cara mengenali bahwa sesuatu yang sakral terjadi di dalam diri Anda, sesuatu yang pantas dihormati dan dihormati. Jika Anda memperhatikan perilaku ini, itu karena Tuhan juga ingin Anda menyadari komunikasi ilahi yang terjadi dalam hidup Anda. Ini adalah undangan untuk lebih memperhatikan apa yang terjadi di dunia batin Anda, sehingga lebih menghargai momen-momen keintiman dengan Roh Kudus. Kemampuan kucing Anda untuk melihat pedalaman juga mencakup kemampuannya untuk memahami karunia rohani yang diaktifkan dalam hidup Anda. Dalam 1 Korintus 12:7 kita membaca, tetapi masing-masing diberi manifestasi roh untuk mendapatkan manfaat, hadiah-hadiah yang Tuhan ingin terwujud sepanjang hidup Anda sedang dibangunkan dalam roh Anda, dan meskipun Anda masih tidak melihatnya sepenuhnya berkembang. Hewan peliharaan Anda sudah melihatnya, seolah-olah mereka melihat biji-biji kekuatan gaib yang berkecambah di taman jiwa Anda. Mungkin memahami karunia kesehatan yang diaktifkan di tangan Anda, karunia ramalan yang sedang dibangunkan di mulut Anda, hadiah penegasan yang disetel dalam semangat Anda. Tampilan yang intens itu adalah caranya mengenali bahwa Anda adalah pembawa sesuatu yang luar biasa, bahwa Anda memiliki potensi supranatural yang melampaui apa yang dapat Anda bayangkan hari ini. Hewan itu melihat pengurapan yang ditumpahkan selama hidup Anda, hadiah yang sedang dipersiapkan untuk dimanifestasikan pada saat yang sempurna dari alam. Perilakunya bukan kecelakaan, adalah konfirmasi kenabian bahwa Anda istimewa untuk kerajaan Allah. Jika Anda memperhatikan tanda ini, itu karena Tuhan ingin Anda mulai bersiap untuk menerima dan beroperasi dalam hadiah-hadiah itu. Sudah waktunya untuk mencari kehadiran Tuhan dengan lebih intens, untuk mempelajari firman-Nya dengan kelaparan yang lebih besar, untuk berdoa dengan lebih penuh semangat, karena karunia-karunia yang diaktifkan di dalam perlu dibudidayakan dan dikembangkan melalui kerjasama sadar Anda dengan Roh Kudus, visi batin yang telah dicakup kucing Anda dengan pertempuran spiritual yang Anda hadapi dalam dimensi yang tidak dapat Anda lihat. Dalam Efesus 6:12 kita membaca, karena kita tidak memiliki perjuangan melawan darah dan daging, tetapi melawan kerajaan, melawan kekuatan, melawan gubernur kegelapan abad ini, melawan tuan rumah spiritual kejahatan di daerah celestial. Ketika Tuhan mengaktifkan seseorang untuk tujuan mereka, orang itu secara otomatis memasuki radar musuh. Hewan peliharaan Anda tidak hanya merasakan pengurapan yang ada di atas hidup Anda, tetapi juga oposisi spiritual yang diangkat terhadap Anda. Tampilan yang tetap itu bisa menjadi cara Anda untuk berjaga-jaga, bertindak sebagai penjaga spiritual yang mengawasi kesejahteraan Anda. Hewan memiliki sensitivitas alami untuk mendeteksi kehadiran spiritual, baik positif maupun negatif. Ketika kucing Anda menatap Anda dapat melihat pertempuran yang diperjuangkan semangat Anda, kemenangan yang Anda peroleh, kekuatan yang sedang dikembangkan melalui konflik. Sangat menarik bagaimana Tuhan menggunakan makhluknya untuk
melindungi dan mengkonfirmasi orang-orang yang ia persiapkan untuk pekerjaannya. Jika Anda memperhatikan perilaku ini, anggap juga sebagai tanda bahwa Anda harus lebih waspada secara spiritual, lebih berdedikasi untuk doa, lebih berkomitmen untuk berpuasa dan mencari kehadiran Tuhan. Karena pertempuran yang Anda hadapi di invisible membutuhkan senjata spiritual. Untuk dimenangkan, kucing Anda menjadi pengingat bahwa Anda tidak sendirian dalam pertempuran ini, bahwa Tuhan menggunakan segala sesuatu di sekitar Anda untuk mendukung Anda dan memperkuat Anda dalam prosesnya. Jika Anda memperhatikan bahwa kucing Anda melihat Anda ke dalam dan tidak di luar, maka sekarang saatnya untuk berhenti dan bertanya kepada Tuhan apa yang ingin Dia ungkapkan melalui pengalaman ini. Dalam Yeremia 33:3, Tuhan memberitahu kami, "Trust me, dan saya akan menjawab Anda, dan saya akan mengajari Anda hal-hal hebat dan tersembunyi yang tidak Anda ketahui." Ini adalah undangan ilahi untuk mencari wahyu yang lebih dalam tentang apa yang terjadi dalam kehidupan spiritual Anda. Jangan abaikan sinyal ini, gunakan sebagai pintu gerbang menuju pemahaman yang lebih besar tentang tujuan Tuhan untuk hidup Anda. Sudah waktunya untuk menghabiskan waktu tertentu untuk berdoa, untuk mencari wajah Tuhan dengan intensitas yang lebih besar, untuk bertanya kepadanya apa yang Dia persiapkan untuk Anda. Karena jika kucing Anda dapat melihat ke pedalaman dan mengenali pekerjaan Allah yang terjadi di sana, seberapa besar Anda dapat mengakses wahyu itu melalui doa dan pencarian yang tulus untuk kehadirannya. Pengalaman ini adalah undangan untuk memperdalam hubungan Anda dengan Tuhan, untuk mengembangkan kepekaan spiritual yang lebih besar, untuk belajar membedakan suara dan tanda-tanda Anda dalam kehidupan sehari-hari Anda. Fakta bahwa Anda telah memperhatikan perilaku ini adalah bukti bahwa kebijaksanaan spiritual Anda tumbuh, bahwa Anda sedang dipersiapkan untuk menerima wahyu yang lebih dalam. Jangan buang kesempatan ini. Gunakan sebagai batu loncatan menuju kehidupan keintiman yang lebih besar dengan Tuhan dan efektivitas yang lebih besar di kerajaannya. Iman Anda dipanggil ke tingkat harapan dan kepatuhan yang baru. Dan tanda yang telah Anda terima melalui hewan peliharaan Anda hanyalah awal dari keajaiban yang ingin ditunjukkan oleh Tuhan kepada Anda ketika Anda berada dalam situasi di mana kucing Anda mengamati Anda selama berjam-jam dengan intensitas yang tampaknya mentransfer jiwa Anda. Jangan abaikan atau anggaplah sebagai sesuatu yang santai. Ini adalah momen sakral yang membutuhkan respons khusus di pihak Anda. Hal pertama yang harus Anda lakukan adalah mendengarkan. Dalam 1 Samuel 3:9-10, ketika Samuel muda mendengar suara Tuhan, tetapi tidak mengenalinya, Eli mengajarinya untuk menjawab, "Bicaralah, Yahwa, karena hamba Anda mendengar." Itu harus menjadi sikap Anda ketika Anda melihat bahwa kucing Anda mengawasi Anda kenabian itu. Berhentilah, hening di hatimu, dan tanyakan apa artinya. Melalui pengalaman ini, mendengarkan kerajaan spiritual tidak hanya menggunakan telinga fisik Anda. Itu disesuaikan dengan roh Anda dengan frekuensi surga. Adalah untuk membuka hati Anda untuk menerima wahyu yang ingin diberikan Tuhan kepada Anda. Tampilan hewan peliharaan Anda yang gigih itu adalah undangan ilahi untuk memasuki tempat keheningan sakral di mana Anda dapat mendengarkan suara Roh Kudus. Jangan biarkan kebisingan dunia, kekhawatiran sehari-hari, atau aliran kehidupan modern mencegah Anda memanfaatkan momen Kairos ini yang Tuhan berikan kepada Anda. Iman Anda dipanggil ke tingkat sensitivitas spiritual yang baru, dan pelajaran pertama adalah belajar mendengarkan. Ketika langit berbicara kepada Anda, setiap detik kucing Anda melewati Anda adalah sedetik di mana Tuhan berusaha menarik perhatian Anda untuk mengungkapkan sesuatu yang penting tentang takdir Anda. Jangan sia-siakan peluang emas ini. Gunakan sebagai pintu gerbang menuju pemahaman yang lebih dalam tentang tujuan ilahi untuk hidup Anda. Langkah penting kedua adalah berdoa dengan intensitas yang sesuai dengan intensitas sinyal yang Anda terima. Ketika kucing Anda menatap Anda selama berjam-jam, ini bukan waktunya untuk kalimat yang dangkal atau rutin. Sudah waktunya untuk perantaraan mendalam yang mencari hati Tuhan. Di Daniel 10:12, ketika Nabi telah berdoa dan berpuasa selama 21 hari, malaikat itu berkata, "Daniel, jangan takut, karena dari hari pertama Anda memiliki hati Anda untuk mengerti dan untuk mempermalukan diri Anda di hadapan Tuhan Anda. Kata-kata Anda terdengar, dan karena kata-kata Anda, saya telah datang." Doa Anda harus memiliki tekad yang sama, kelaparan,
spiritual yang sama, yang berusaha memahami apa yang Tuhan lakukan dalam hidup Anda. Jangan berdoa untuk kebutuhan langsung Anda. Berdoalah untuk menerima wahyu tentang panggilan Anda, tentang tujuan Anda, tentang misi yang Tuhan miliki untuk Anda. Tanyakan kepada Tuhan apa yang Dia aktifkan di dalam, hadiah apa yang ingin Dia kembangkan dalam hidup Anda, pelayanan mana yang sedang mempersiapkan Anda. Berdoalah agar kebijaksanaan memahami tanda-tanda yang Anda kirim, dengan mempertimbangkan untuk mengenali suara Anda di tengah kebisingan dunia, dengan nilai untuk taat ketika Dia memberi Anda instruksi khusus. Ini adalah musim doa musiman, di mana setiap permintaan harus diselaraskan dengan tujuan memahami dan memenuhi kehendak Tuhan untuk hidup Anda. Kegigihan kucing Anda dalam mengamati Anda harus menginspirasi kegigihan yang sama dalam kehidupan doa Anda. Jika makhluk itu dapat menjaga perhatian Anda tetap dalam waktu berjam-jam, berapa banyak lagi yang dapat Anda perhatikan pada Tuhan sampai Anda menerima jawaban yang Anda butuhkan? Elemen penting ketiga adalah secara aktif mempersiapkan. Kebangkitan spiritual yang akan datang tidaklah cukup untuk mendengarkan dan berdoa. Anda juga harus mengambil langkah konkret untuk mempersiapkan hidup Anda untuk apa yang Tuhan ingin lakukan melalui Anda. Dalam Lukas 1:17, berbicara tentang pelayanan Yohanes Pembaptis, malaikat itu berkata, dan dia akan pergi ke hadapannya dengan roh dan kuasa Elia, untuk membuat hati orang tua kembali kepada anak-anak, dan pemberontak ke kehati-hatian orang benar, untuk mempersiapkan Tuhan sebagai orang yang baik-baik saja. Anda juga perlu bersiap untuk menjadi orang yang baik untuk tujuan Tuhan. Ini berarti memeriksa hidup Anda dan menghilangkan segala sesuatu yang dapat menghalangi pekerjaan Roh Kudus di dalam diri Anda. Periksa kebiasaan Anda, hubungan Anda, prioritas Anda, komitmen Anda. Apakah ada sesuatu dalam hidup Anda yang tidak menghormati Tuhan? Apakah ada dosa yang perlu Anda akui dan ditinggalkan? Apakah ada hubungan beracun yang perlu Anda akhiri? Apakah ada komitmen yang mengalihkan perhatian Anda dari mencari Tuhan dengan sepenuh hati? Persiapan juga mencakup aspek-aspek positif. Tingkatkan waktu belajar Alkitabiah Anda, mendedikasikan lebih banyak jam untuk doa, mencari mentor spiritual yang dapat membimbing Anda dalam pertumbuhan Anda, lebih aktif terlibat dalam pelayanan kepada orang lain. Setiap area kehidupan Anda harus divaluasi berdasarkan apa yang ingin Tuhan lakukan melalui Anda. Sinyal yang Anda terima melalui kucing Anda adalah peringatan penuh kasih bahwa waktu persiapan akan segera berakhir, bahwa Anda akan segera dipanggil untuk bertindak. Jangan mengizinkan Anda menemukan Anda lengah ketika saat itu tiba. Persiapan untuk kebangkitan juga termasuk mengembangkan disiplin spiritual yang lebih besar dalam kehidupan sehari-hari Anda. Dalam 1 Korintus 9:24-27, Paulus mengajarkan kita, apakah Anda tidak tahu bahwa mereka yang berlari di stadion, semuanya dengan kebenaran, tetapi hanya mengambil hadiah korban sedemikian rupa, sehingga saya mendapatkannya. Saya meletakkannya, saya melayani, tetapi kami menerbangkannya. Tetapi kami bertarung, tidak ada yang bisa dilayani, tetapi kami tidak dapat dilayani, tidak seperti yang saya tayang. Tetapi kami bertarung, bukan seperti yang saya lawan, tidak ada yang mengudara. Tetapi kami, suara Anji yang tidak dapat dilayani, tidak seperti saya bertarung, bukan seperti yang tidak ada dalam hal yang dilayani. Tetapi kami bertarung, bukan seperti yang saya lawan, bukan seperti Hawirin. Tetapi kami, seorang yang tidak dapat dilayani, bukan seperti yang saya lawan, bukan seperti Hawirin. Tetapi kami, seorang yang tidak dapat dilayani, bukan seperti yang saya lawan, bukan seperti Hawirin. Tetapi kami tidak dapat dilayani, telah herat untuk orang lain, saya sendiri dihilangkan. Anda tidak dapat berharap untuk menangani pengurapan dan tanggung jawab yang ingin diberikan Tuhan kepada Anda, jika Anda tidak terlebih dahulu mengembangkan karakter dan disiplin yang diperlukan. Ini berarti membangun jadwal doa dan studi Alkitab yang teratur, berlatih puasa secara konsisten, mengembangkan kebiasaan ibadat dan terima kasih, belajar mengendalikan lidah dan emosi Anda. Disiplin spiritual bukanlah legalisme, ini adalah persiapan praktis untuk menjadi kaca yang berguna di tangan guru. Setiap hari Anda berinvestasi dalam mengembangkan disiplin ilmu ini, adalah hari yang membawa Anda lebih dekat untuk siap untuk apa yang telah dipersiapkan Tuhan untuk Anda.
kucing Anda terus menjadi pengingat bahwa waktu terbatas, bahwa Anda perlu mengambil setiap kesempatan untuk tumbuh dan mempersiapkan. Jangan menunda persiapan ini. Mulailah hari ini untuk menerapkan perubahan yang Anda tahu perlu Anda lakukan dalam hidup Anda. Akhirnya, ketika kucing Anda menatap Anda selama berjam-jam, gunakan itu sebagai kesempatan untuk menyatakan ketersediaan total Anda untuk tujuan Tuhan. Dalam Yesaya 6:8, ketika Nabi bertemu dengan kemuliaan Allah, dia menjawab, "Di sini, kirimkan saya kepada saya." Itu harus menjadi jawaban Anda ketika Anda menyadari bahwa Tuhan memanggil Anda melalui tanda-tanda yang mengirim Anda. Jangan merespons dengan rasa takut, dengan alasan, atau dengan kondisi. Dia merespons dengan iman, dengan antusias, dengan total penyerahan kehendaknya, menyatakan disposisi Anda untuk digunakan olehnya. Keinginan Anda untuk memenuhi tujuan Anda diciptakan, komitmen Anda untuk mengikutinya terlepas dari biayanya. Pernyataan ketersediaan ini bukan hanya momen emosional. Ini adalah fakta suci yang Anda lakukan dengan Tuhan. Ini adalah cara Anda untuk mengatakan kepadanya bahwa Anda telah memahami sinyal, bahwa Anda telah mendengar panggilannya, bahwa Anda siap untuk mengambil langkah iman, bahwa Ia sedang menunggu Anda. Penampilan yang gigih kucing Anda harus menginspirasi Anda untuk memiliki ketekunan yang sama dalam komitmen Anda kepada Tuhan. Jika makhluk itu dapat menjaga perhatian Anda selama berjam-jam, Anda dapat mempertahankan komitmen tetap Anda kepada Tuhan sepanjang hidup Anda. Ini adalah waktu untuk membuat keputusan paling penting tentang keberadaan Anda, keputusan untuk hidup sepenuhnya untuk tujuan Tuhan, tanpa keberatan, tanpa syarat, tanpa batasan. Iman Anda dipanggil ke ekspresi maksimal, dan jawaban bahwa Anda akan menentukan tingkat kemuliaan yang dapat dimanifestasikan oleh Tuhan sepanjang hidup Anda. Sekarang, setelah Anda mengerti mengapa kucing Anda mengamati Anda selama berjam-jam, sekarang saatnya untuk bertindak. Tampilan itu bukan kebetulan, ini adalah konfirmasi ilahi bahwa Tuhan mengaktifkan sesuatu yang luar biasa dalam hidup Anda. Surga berbicara kepada Anda melalui makhluk itu, menegaskan bahwa Anda istimewa untuk kerajaan Allah. Tell me in the comments, apakah Anda memperhatikan perilaku ini di kucing Anda? Apakah Anda merasa bahwa Tuhan sedang mempersiapkan Anda untuk sesuatu yang hebat? Bagikan pengalaman Anda karena kesaksian Anda dapat memberkati orang lain yang mengalami kebangkitan spiritual yang sama. Jika pesan ini menyentuh hati Anda dan mengkonfirmasi apa yang sudah Anda rasakan dalam semangat Anda, jangan lupa untuk berlangganan saluran dan mengaktifkan pemberitahuan. Jadi, Anda tidak akan melewatkan konten apapun yang dapat mengubah kehidupan spiritual Anda dan membantu Anda berjalan dalam tujuan ilahi Anda. Dan jika Anda ingin terus memperdalam tanda-tanda yang Tuhan kirimkan kepada orang-orang yang dipilihnya, jangan lewatkan video berikutnya yang akan muncul di layar Anda. Di sana Anda akan menemukan wahyu yang lebih kuat, yang akan mengkonfirmasi panggilan khusus tentang kehidupan Anda. Ingat, ketika Tuhan ingin Anda bangun, gunakan semua yang mengelilingi Anda untuk berbicara dengan Anda. Kucing Anda hanyalah salah satu dari tanda-tanda itu. Bersiaplah untuk apa yang akan terjadi. Semoga Tuhan memberkati Anda secara berlimpah. Saya Jos, dan sampai jumpa di video berikutnya.